Ammar TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyan wala rasulan ba'dah. Saya Adha Ababil, NPM 1904 1050 1006 dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa saja syarat sah sholat, rukun sholat, serta rukun wudhu. Mengapa harus mengaitkan rukun wudhu? Karena ketika hendak mengerjakan sholat, seseorang itu harus wudhu terlebih dahulu. Rukun Islam terdiri atas 5 perkara. Salah satunya ialah mengerjakan sholat. Ketika seseorang hendak mengerjakan sholat, orang tersebut harus berwudhu terlebih dahulu. Materi pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa saja syarat-syarat sah sholat. Syarat-syarat sah sholat ada 7. Yang pertama yaitu beragama Islam. Mendirikan sholat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam. Sedangkan rukun Islam dijalankan oleh orang-orang yang beragama Islam. Maka daripada itu, orang yang Islam wajib menjalankan sholat atau mendirikan sholat. Yang kedua ialah balik dan berakal. Dalam Islam, balik ialah sampai umur. Sedangkan berakal artinya yaitu waras atau tidak gila. Yang ketiga ialah suci dari hadas. Dalam Islam, hadas terbagi atas 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang mana contoh-contoh hadas kecil ialah buang air kecil, buang air besar, kentut, dan lain sebagainya. Yang mana hadas kecil itu dapat disucikan kembali dengan air wudhu atau tayamum. Sedangkan hadas besar hanya dapat disucikan dengan mandi wajib. Contoh dari hadas besar tersebut ialah seperti wanita haid, mimpi basah bagi laki-laki, dan lain-lain. Yang keempat yaitu suci anggota badan, pakaian, dan tempat. Suci anggota badan masih termasuk kepada suci dari hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Untuk suci dari pakaian, orang tersebut harus memerhatikan pakaiannya. Apakah pakaian yang ia gunakan tersebut sudah suci dari najis atau tidak. Dan suci tempat. Maksud dari suci tempat ialah kita harus memerhatikan tempat kita untuk mengerjakan sholat atau melaksanakan sholat tersebut. Misalnya rumah kita jauh dari masjid, sedangkan kita hendak mengerjakan sholat. Jadi apabila kita sedang di kebun atau di rumah, kita harus memerhatikan tempat sholat kita tersebut, apakah sudah bersih atau tidak. Yang kelima yaitu menutup aurat. Aurat laki-laki batasnya yaitu dari pusat hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang
aurat laki-laki, yaitu pusat hingga lutut. Apabila kita sedang mengerjakan sholat, kita harus menutup aurat. Ketika mengerjakan sholat laki-laki, bukan hanya pusat sampai lutut saja yang ditutup, sedangkan mereka harus menggunakan baju yang rapi, harus menutup bagian pundak. Yang selanjutnya yaitu menghadap kiblat. Ketika mengerjakan sholat, kita harus menghadap kiblat, yaitu Ka'bah. Yang terakhir, yang ketujuh, masuk waktu sholat. Waktu sholat telah ditentukan, yaitu ditandai dengan kumandang azan. Sebelum menuju rukun-rukun sholat, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang rukun-rukun wudhu. Karena ketika seseorang hendak mengerjakan sholat, mereka harus wudhu terlebih dahulu. Rukun wudhu telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, basuhlah mukamu, kedua tanganmu hingga siku, dan usaplah sebagian kepala, serta basuhlah kedua kaki hingga mata kaki. Jadi, rukun-rukun wudhu terdiri atas 6 bagian. Yang pertama yaitu niat. Dalam berwudhu maupun sholat, niat tidak perlu diikrarkan. Niat terdapat dalam hati. Niat terletak dalam hati. Memang dalam mazhab lain boleh niat itu diikrarkan, tapi menurut para ulama, niat hanya terletak pada hati. Innama a'malu binniat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang kedua ialah membasuh muka atau wajah. Sebenarnya di manakah batas-batas wajah tersebut? Jika kita lihat dari atas, wajah tersebut dibatasi oleh tumbuhnya rambut. Sedangkan dari bawah dibatasi oleh dagu. Untuk bagian kanan kiri, wajah dibatasi dengan tulang yang berada di samping telinga. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat ialah mengusap bahagian kepala. Dalam dalil tersebut tidak ada diterangkan mengusap bagian rambut, tetapi mengusap bahagian kepala. Jadi, apabila seseorang hendak berwudu, maka usaplah bagian kepala di bawah rambut. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam yaitu tertib dan teratur. Apabila kalian hendak berwudu, maka tertiblah dan teratur. Maksud dari teratur yaitu lakukanlah secara berurutan dari muka, tangan, kepala, dan kaki. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu apa saja rukun-rukun sholat. Rukun sholat ada 13. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi orang yang mampu. Apabila tidak sanggup berdiri, maka duduklah. Apabila tidak sanggup duduk, maka berbaringlah. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam ihtidal. Yang ketujuh sujud. Yang ke-8 duduk antara dua sujud. Yang ke-9 tasyahud awal. Ke-10 tasyahud akhir. 10 tasyahud akhir.
11. Membaca salawat Nabi. 12. Membaca salam. Dan yang terakhir 13. Tertib. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Said Munjir, SSI, MNSC, selaku dosen mata kuliah agama saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat Amar TV, sudah lihat kan videonya? Masya Allah bukan? Insya Allah videonya bermanfaat ya. Yuk bantu dakwah kami dengan menyalurkan zakat, infak, dan sodako ke rekening kami. Insya Allah donasi teman-teman akan digunakan untuk biaya peralatan dan operasional dakwah Amar TV. Terima kasih ya sudah nonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami. Jazakumullah khairan.